calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, yang kedua coach, yang ketiga coaching. Dengan saya Ahmad Muharram dari SDN Petir 02 Kecamatan Dramagan. Saya Saeti dari SDN Cibunian 1 Kecamatan Pamijahan. Saya Iman Firmansyah dari SDN Tangkir 2 Kecamatan Caringin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Seti. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Oh iya, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching terhadap coaching, kalau tidak salah Pak Iman ya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat terjadinya proses coaching itu yang Ibu lakukan. Nanti saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu yang pertama, apakah proses coaching Ibu yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana dalam proses alur tirta itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan bagaimana nanti respon coaching terhadap pertanyaan yang Ibu Siti sampaikan, yang Ibu ajukan. Harus ingat bahwa dalam proses coaching kita punya prinsip coaching yang mana nanti juga akan menjadi penilaian bagi saya, ya, yaitu pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi si coaching tersebut. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang Ibu Saeti kembangkan nanti ketika proses coaching? Baik Pak. Saya akan melakukan pendengaran aktif, kemudian kesadaran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Ibu ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik atau secara fokus saja yang ingin nanti diobservasi? Untuk secara spesifiknya, saya akan mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Berikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut. Ini sesuai nanti dengan alur kita yang digunakan ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini ingin seperti apa misalkan? Saya akan berusaha agar coaching mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Jadi Ibu akan melakukan mendengarkan update, terus apa namanya tadi? Untuk mendengarkan update itu sehingga coaching bisa Ya, lebih leluasa menyampaikannya. Ya baik ya Bu ya, mungkin cukup sekian dulu prosesnya kita sebelum melakukan coaching atau observasi yang akan Ibu lakukan dari saya. Ini pertanyaannya prasupervisi atau secara sebelum observasi. Nanti setelah coaching ya, kita ada pertanyaan selanjutnya dari saya, yaitu nanti mungkin kita akan berdiskusi dan ngobrol lagi lah setelah itu proses coaching yang Ibu lakukan ya. Terima kasih ya Bu Seti ya. Selamat melakukan coaching. Nanti saya akan hadir dalam proses itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Ya, apa kabarnya hari ini Pak Iman? Alhamdulillah kabar hari ini baik ya Bu. Ya, waktunya ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan ya. Pertama, kali ini saya akan Bapak gitu ya. Saya Bapak kemarin ada permasalahan ya. Mau cerita, mau Baik Bu. Sebetulnya di sini permasalahan saya tuh anak-anak yang belum sadar lingkungan ya Bu.
mereka selalu membuang sampah di dalam kelas, apalagi kalau pas jam istirahat. Jam istirahat itu waktu berantakan karena banyak sampah. Di kolong meja juga banyak sampah. Mereka tidak sadar membuang sampah selalu ke kolong meja, bukan ke tempat sampah. Sudah saya ingatkan, tapi mereka terus masih melakukan hal itu. Membuang sampah ya, apa yang sebenarnya Bapak harapkan, sebenarnya Bapak inginkan dari anak-anak tersebut? Yang saya harapkan dari anak-anak tersebut itu mereka mau terbiasa membuang sampah pada tempatnya, karena sesuai dengan kesepakatan kelas itu sudah kita sepakati bahwa kan itu harus bersih dari sampah, biar supaya kelas itu menjadi tempat kedua mereka gitu. Itu harapan saya. Iya, tapi Bapak harapannya agar kelas bersih ya. Iya. Baik, apa saja nih usaha Bapak untuk tujuan Bapak itu agar kelas selalu bersih nih? Apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan, setiap hari siswa diberi tugas untuk piket kelas. Bagi siswa yang tidak melaksanakan, itu akan digunakan piket lanjut. Artinya hari ini siswa itu tidak melakukan piket, berarti besok harus memasuk yang giliran hari berikutnya. Seperti itu. Selain tiket gitu ya, tentunya banyak hal mungkin ya yang Bapak lakukan. Selain dari tiket, Nah, selain dari piket, mereka diajarkan untuk cara membuang sampah, cara memilah sampah. Nah, sampah itu ada sampah terbagi dua ya, ada sampah organik dan sampah non organik. Di situ saya selaku wali kelas sudah menyiapkan tong sampah yang terpisah, mana ini sampah organik dan mana sampah non organik. Mereka dibiasakan dan diarahkan kalau ada sampah di kelas mereka pungut dan mereka memasukkan ke tong sampah. nah dari usaha-usaha Bapak ini ya, tentu banyak hambatan gitu. Pastilah ada hambatannya. Nah, kira-kira hambatan apa yang terjadi gitu Ya, dalam melakukan usaha Bapak? baik. Mungkin hambatan banyak ya. Diantaranya siswa yang terutama para siswa laki-laki ya. Sampah sudah dimasukkan ke tempatnya, ke tempat sampah. Sekarang suka main sama anak-anak itu, akhirnya berantakan lagi. Itu sudah diingatkan beberapa kali juga, tetap untuk anak-anak. Solusinya tadi Bapak apa? Penggunaan hambatan ini. Solusi yang saya lakukan ini bagi siswa atau anak yang melakukan hal itu, nanti kamu harus bertanggung jawab seluruh lingkungan sekolah. Jadi mereka tugasnya akan lebih berat lagi. Tapi dari hal itu sudah mulai mengurangi, tidak terulang lagi. Ya, baik Bapak. Nah, rencana ke depan nih, rencana ke depan dari program Bapak ini ya, supaya anak-anak disiplin dalam membuang sampahnya. Nah, rencana ke depan untuk mencapai tujuan tersebut apa nih Pak? Yang paling utama rencana ke depan supaya tujuan saya tercapai itu pertama dari diri kita dulu. Kita membiasakan membuang sampah pada tempatnya di hadapan anak-anak. Terus yang kedua, memperbanyak slogan-slogan, ayo buang sampah atau poster-poster di kelas dengan tema yang menarik. Boleh pakai karakter anak atau boneka supaya
dampak positif dan negatifnya kita tuangkan atau kita aplikasikan melalui antara proposal. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat poster-poster. Ya. Dalam jangka waktu untuk mencapai itu kira-kira berapa lama? Mungkin proses yang akan saya lakukan mungkin di hari Senin depan ya, karena pada tahun ini siswa akan menghadapi ulangan semester dulu. Kita fokuskan kepada program semester. Nah, di situ baru kita menggalakkan atau meningkatkan program yang sudah saya susun. Jangka waktunya saya targetkan maksimal 3 bulan ke depan. Iya, ada penelitian sendiri. Iya. Komitmen untuk rencana yang saya buat itu ingin menciptakan suasana kelas dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, supaya anak bisa menerima segala materi yang guru sampaikan dengan lingkungan yang aman, nyaman. Tentu mereka akan dapat memotivasi gaya belajarnya. Ini saja, Bu. Ya, setelah Bapak ada komitmen ke depannya ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak nih? Yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak tersebut. Baik, untuk menjaga komitmen tentunya karena ini tujuan pendidikan yang pertama kan anak itu tidak hanya tinggal di sekolah, anak ada di sekolah, ada di lingkungan keluarga, atau di masyarakat. Yang pertama yang akan saya libatkan itu warga sekolah dulu. Warga sekolah itu ada guru, ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah, dan staf administrasi yang lainnya. Pasti mereka akan saya libatkan dalam program saya itu. Untuk yang di rumah seperti yang sudah saya tadi ungkapkan, di pihak keluarga, orang tua, terus saudara-saudara, atau juga bisa dari masyarakat. Ini kan Ini sangat luar biasa ya. iya. Semoga tujuan yang Bapak susun dan mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik ya, dan bisa terlaksana. Mungkin pembicaraan kita sampai di sini ya Pak. Baik, Bu. Saya menanya-nanya Bapak gitu. Ya, tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Bu. Terima kasih Ya. sudah berbagi pengalaman juga. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Seti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi Ya. Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Irfan. Ya, Sekarang kita tiba di sesi pasca observasi nih. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, ya, apa yang sudah Ibu Saiti lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? saya tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah tadi saya perhatikan juga sudah mulai tertata dengan rapi, tersusun dengan alur kita yang baik. Ini alhamdulillah ya. Nah, kemudian pada saat proses coaching tadi saya sudah mengobservasi, ya. Dari hasil catatan saya melihat proses coaching Ibu dengan Pak Iman, ya,
memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Iman atau Koci, ya. Sehingga Koci juga merespon dengan baik. Jadi kelihatan feedbacknya, respon dari Pak Iman tersebut, ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelum kita tutup pasca observasi ini, apalagi Bu yang ingin Ibu kembangkan dari hasil proses coaching yang telah dilakukan kepada Pak Iman, ya, yang Ibu lakukan barusan. Baik, di sini saya ingin lebih memahami lagi, ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching ini, sehingga ke depan saya lebih baik dalam melakukan coaching gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa saya lebih baik untuk melakukan coaching selanjutnya. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi sih sudah mulai terbangun ya Bu, kemitraan, proses kreatifnya dan seterusnya tentang pemberdayaan potensi dari Ibu seorang coaching kepada coaching juga sudah mulai terlihat ya, dan mulai terwujud. Ya, baik Bu, alhamdulillah ya kita sudah melakukan proses beberapa proses yang tadi mulai pasca observasi, terus melakukan coaching, observasi, dan yang terakhir kita sudah melakukan sekarang di kegiatan penutup ini adalah pasca observasi. Dan semoga saya harapkan untuk kedepannya Bu Saiti akan lebih mantap lagi, lebih mampu untuk melakukan coaching yang sesuai dengan alur kita yang sudah dilakukan. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iman. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah ya Pak, sehat. Pak, oh iya, begini Pak, hari ini Pak akan melakukan proses coaching terhadap coaching. Sebelum itu saya ingin menjelaskan, itu tentang bukti penilaian yang akan dinilai saat terjadinya proses coaching. Ya. Nanti saya akan mendiskusikan bukti penilaiannya di mana. Nanti yang akan saya nilai itu namanya satu ya Pak. Apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Betul Pak. Yang keduanya, bagaimana nanti respon coaching terhadap pertanyaan yang Bapak ajukan. Kemudian juga Pak harus ingat bahwa dalam coaching itu, punya prinsip coaching yang mana nanti juga akan menjadi penilaian saya ya Pak, yaitu kemitraan, proses, aktif, dan kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Sebelumnya proses coaching terjadi, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Siap. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti di proses coaching? Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak sudah ketemu di sini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti saya dengan Ibu Saiti sebagai coaching saya
yaitu pertama mendengarkan aktif Pak, wajib. Yang kedua menguji dan akurat, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak kepada coaching tersebut. Ya. Itu Pak, nah, diantaranya kompetensi yang akan saya lakukan. Terus selanjutnya, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Seperti yang tadi saya sampaikan, yang saya ingin observasi kondisi yang tadi saya sebagai coaching, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut, sehingga coaching tersebut itu dapat menemukan jalan atau menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri. Itu Pak. Saya observasi. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator capaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini itu seperti apa? Indikatornya diantaranya yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha Pak, saya akan berusaha agar si coaching tersebut mampu menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan ya, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu Pak indikator yang inti akan saya lakukan pada coaching tersebut. Oh baik, kalau itu mungkin cukup sekian percakapan dari saya. Ini pertanyaannya, Pak, supervisi nanti setelah coaching nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak lanjutkan proses coachingnya. Baik, terima kasih Pak Iman. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya, nanti Bapak juga hadir ketika proses saya meng-coaching. Ya, baik Pak. Assalamualaikum Bu Saidi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi ya Bu ya. Waktu kita tidak banyak, kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa nih yang akan Ibu sampaikan kepada teman? Saya kan mengajar di kelas ini. Ada 4 orang nih yang bisa baca. Selama di kelas ini kan saya sudah coba ya membimbing anak-anak kelas ini. Alhamdulillah ada peningkatan dalam hal progresnya negatif. Sementara kelas ini kan mau masuk Ya. SMP. Rakyat yang punya putar atas. Dan mau kita harus siap melatih anak-anak kalau mau membacanya juga. Sementara materi juga kan ya jadi orang anak ini bisa baca. Saya lihatlah untuk lulus ini sebenarnya bisa Jadi gini ya Bu, ada 2 orang anak ini ya kelas 6. Memang kalau biasa yang kelas 6 ini, nah kita guru yang harus produksi ya untuk kelas 6 ini. Nah ini juga dilema bagi kita, saya juga pernah mengalami seperti itu Bu. Nah ini apa yang sebenarnya Ibu inginkan dari kedua anak tersebut untuk proses ke depannya? pasti ya. Saya ini anak tersebut bacalah, baca setelah lulus SD, setelah keluar dari SD ini yang 2 anak ini nih kan tadi belum lancar dalam semester 1 ini, untuk setelah lulus ini saya inginnya anak tersebut Lancar supaya nanti di SMP juga kita dapat laporan. ngaluin gitu. Kita dapat laporan Bu Saidi ini begini. Yang itu kan yang disebutnya berpuas senangnya. Ya tapi tenang aja Bu ya, insya Allah tujuan Ibu akan tercapai. Nah, untuk mewujudkan keinginan Ibu itu, usaha-usaha apa saja Bu yang akan Ibu lakukan agar bisa tercapai itu semua? Ya dalam usaha ini yang sudah saya lakukan ya, yang pertama adalah membimbing anak tersebut
jam pelajaran itu minimal lah 2 kali dalam satu minggu. Nah, yang kedua adalah meminta anak tersebut belajar lagi di rumah. Kita kasih PR-nya PR membaca ya, terutama ya PR membaca. Jadi anak tersebut dikasih PR membacanya dalam satu hari setiap hari ya. Minimal 1 kalinya kita kasih tugas ini tolong dibaca, besok saya akan periksa lagi gitu membacanya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah meminta bimbingan orang tua juga. Meminta bantuan orang tua, berkolaborasi lah ya dengan orang tua anak tersebut ya. Keluarganya lah. Ya, anaknya atau siapa. Kadang-kadang orang tua juga tidak sempat ataupun apa yang dia. Ya, baik Bu ya. Setelah Ibu tadi akan lakukan usaha-usaha tersebut ini ada luar biasa sekali. Saya respect sekali akan mengambil apa yang Ibu lakukan. Nah, jika kita coba skalakan ya, kita coba kelar dulu di kelas Ibu. Jika kita coba skalakan atau kita ukurkan dengan nilai 1 sampai 10 misalkan, posisi anak Ibu itu dari anak yang lain itu ada di nilai berapa? Dalam proses lancar membacanya. Dua anak tersebut. Kalau diskalakan ya, saya beri 5. Ya, berarti masih ini ya, masih ini. Iya, kasih 5. Karena target kan kelas minimal. Iya. Itu rumah yang sudah keren bahasanya saya lihat. Ya baik Bu, alhamdulillah. Jadi Ibu yang mentargetkan bahwa kedua anak tersebut ini sekali ya sampai ke target yang Ibu wujudkan atau diinginkan. Nah, dari ketiga tadi langkah Ibu, saya mencoba mundur kembali kepada 3 langkah yang Ibu sampaikan. Nah, ada tidak dari ketiga langkah tersebut hambatan atau tantangan sehingga anak tersebut sehingga bisa menyebabkan langkah-langkah Ibu menjadi tersendat atau hambatan-hambatan? Untuk hambatan tentu ada Iya, pasti iya, ya, iya, pasti ada ada. banyak hambatannya. Nah, di antaranya adalah bimbingannya belum rutin dilakukan gitu ya. Nah, dalam 1 minggu itu kan saya melakukannya 2 kali gitu ya. Kemudian waktu bimbingan juga sebentar. Anak juga nih belum termotivasi nih dalam hal Belum semangat lah untuk belum termotivasi. Apa ada Pak? dalam dirinya itu termotivasi untuk bisa membaca. Ada juga nih eksternnya. Oh ya, eksternal di luar. Ada nih Ya. terutama setelah saya telusuri ya, orang tuanya juga Belum bisa. Oh iya. bukan belum tapi tidak bisa. Oh tidak bisa membaca, udah nggak bisa belajar lagi. Iya. Jadi setelah saya telusuri gitu ya, padahal minta bantuan tadinya ingin meminta bantuan kolaborasi dengan orang tua. Nah setelah saya telusuri dan ternyata kata orang tua juga saya juga bisa baca gitu. Atau eksternal dari luar sekolah itu ya. Memang lumayan sulit juga ya Bu kalau faktor eksternal kan sekolah juga tidak lama di sekolah dan Ibu memberikan bimbingan tadi lumayan terbatas dan belum tercapai maksimal ya. Nah kira-kira ada tidak apa yang akan Ibu lakukan untuk minimal menghandle hambatan-hambatan yang terjadi kepada anak tersebut yang tadi Solusinya apa ya? Solusinya saya berusaha keras untuk tetap melaksanakan bimbingan, kemudian mengefektifkan waktu gitu ya, kemudian memotivasi anak juga untuk semangat belajarnya.
kira-kira rencana ke depan untuk mencapai apa yang Ibu sampaikan tadi? Sudah punya plan? Rencana ke depan, saya ingin membimbing anak setiap hari gitu ya. Pertama ini. Setiap hari, jadi untuk bimbingan setiap hari ini mudah-mudahan anak tersebut bisa lah gitu ya. Yang pertama saya tadi sudah disebutkan tadi, dalam satu hari saya berikan tugas ya, tugas betul. membaca dan tidak banyak, Tidak cuma banyak. satu bait saja gitu. Nah tapi itu Jangan dilakukan berulang, berkelanjutan. berkelanjutan. Mudah-mudahan dalam satu semester ini bisa tercapai. Ya, ya, amin ya, Bu, ya. Berarti itu jangka waktu untuk itu Bu akan dimulai kapan? Yang tepatnya? Secepatnya? Secepatnya lah, secepatnya. Karena Iya. sekarang kan mau semester 2 gitu. Secepatnya. Jadi targetnya saya satu semester ke depan. Jadi kan sekarang, misalnya sekarang kita 3 bulan ke depan dengan proses yang Ibu akan lakukan, itu bisa tercapai ya Bu, ya, dengan melakukan benar seperti itu. Ya luar biasa sekali ya Bu Seti ya. Nah ini Bu ya, terus ini kira-kira komitmen Ibu atau apa yang akan Ibu lakukan ya agar rencana yang tadi Ibu urutkan dari awal sampai akhir itu bisa berjalan Bu? Komitmen saya bertekad bahwa saya bertekad nih tetap melaksanakan pembelajaran tersebut kemudian anak-anak bisa Iya, melaksanakan ini, dan bisa mengikuti gitu. kedua anak tersebut ya. Jangan sampai kita anak yang lain merasa terganggu atau itu ya Bu ya. Tapi nah itu maksudnya alhamdulillah Bu Seti sudah mengutarakan itu. Nah kira-kira Bu, untuk meraih komitmen yang Ibu tadi sampaikan dengan jelas itu ada keterlibatan dari orang lain ataupun yang membantu proses Ibu agar komitmen serta tujuan itu tahun 2020 itu bisa berjalan. Ini ada pengajaran sekolah juga ya. Saya melaporasi sejauh ini ya. Biar jauh lebih ya. Iya. Jelasan sekolah kita ke kelas Bapak, kemudian misalnya Iya, ini yang kedua betul. orang nih. Kemudian minta bantuan juga walaupun orang tua tidak bisa membaca juga ya. Saya minta bantuan orang tuanya gitu membimbing anaknya, minimal mengingatkan Betul. gitu, minimal mengingatkan anaknya agar di rumah bisa belajar. Ya luar biasa Bu ya. Selain dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan yang terakhir itu dari Bu sampaikan itu orang tua, betul Bu. Tanpa bimbingan orang tua di sekolah saya bilang kok di sekolah itu bisa ya. Utamanya itu di rumah. Jadi jangan sampai banyak main anak-anaknya di rumah, jadi lupakan tugas dia sebagai murid. Nah Ibu, kita sudah ada di penghujung sesi ya Bu ya. Luar biasa sekali tadi datang oleh Ibu menyampaikan. Itu juga sudah luar biasa. Nah ini satu lagi Bu nih, apa nih yang kita dapatkan pada sesi ini yang sudah Ibu dapatkan dan itu yang pertama, dan apa nanti akan Ibu lakukan ke depannya setelah kita melakukan ini? Tentunya saya akan merefleksi ya, merefleksi diri, melakukan evaluasi ya terhadap usaha ini sebagai perbaikan ke depannya. Seperti ini. Terutama nanti kita di semester depan tuh udah beres lah, Iya. saya yakin bisa tercapai. Amin ya Amin. semuanya. Ya terima kasih Bu Seti ya atas waktunya sudah memberikan kesalahan. Saya juga mohon maaf apabila dalam kata-kata saya banyak tidak ada yang tidak pantas ataupun apa, saya mohon maaf ya. Kita sama-sama sharing. Selamat pagi Bu Seti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Iman. Alhamdulillah ya Pak, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan Bu Seti. Sekarang
pasca observasi ya. Iya, betul. Saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak Ahmad lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah dari Pak Iman ya, luar biasa saya sedang melakukan coaching dengan coachingnya Bu Sardi dengan permasalahan beliau yang luar biasa sekali sebagai guru kelas 6 ya. Nah, jadi saya sebenarnya sama orang coaching dengan melakukan beberapa indikator, di antaranya tentunya dengan melakukan sesuai Allah SWT yang saya lakukan. Di antaranya menanyakan tujuan, terus identifikasi, terus melakukan rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab dari Bu Sepi yang lakukan, Pak. Itu Pak. Baik. Kemudian pada saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat proses coaching yang Pak Ahmad lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian konsep coaching juga ada dalam proses tadi, dan juga Pak Ahmad memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Sayati pada coaching. Sehingga coaching juga merespon dengan baik. Kemudian Pak Ahmad, ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebelum kita tutup sesi kita kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang telah Bapak Ahmad lakukan tersebut. Saya ingin lebih memahami lagi Pak dalam melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur kita ya Pak yang tadi saya lakukan. Nah, dengan antaranya prinsip coaching seperti kemitraan, dan lain-lain sebagainya. Jadi proses yang akan saya lakukan ke depannya dalam coaching si coaching ini akan berjalan dengan baik. Itu Pak potensi yang akan saya kembangkan. Ya baik Pak Ahmad, terima kasih. Alhamdulillah, semoga setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya dengan memahami alur kita tadi proses coaching, Bapak Ahmad akan lebih sempurna ya Pak. Iya. Lebih sempurna lagi ke depannya. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih juga Pak Iman ya atas waktunya hari ini. Ya, saya juga terima kasih Pak Iman sudah bersedia menjadi observer atau pengamat pada proses coaching saya. Baiklah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam. Pagi. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Pak, hari ini kan Pak Iman akan melakukan proses coaching ya. Ya. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu nih tentang logik penilaian yang akan saya mulai nanti terhadap proses coaching Bapak. Nah, logik penilaiannya dimana nanti yang akan saya mulai yaitu yang pertama, apakah proses coaching yang Pak Iman lakukan ini sesuai dengan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Dan bagaimana pula nanti respon coaching terhadap pertanyaan yang Bapak Iman ajukan. Kemudian juga Bapak harus ingat bahwa dalam coaching itu punya prinsip coaching yang mana nanti juga akan menjadi penilaian saya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Iman. Yang pertama yang ingin saya tanyakan,
Baik, terima kasih Bu. Mungkin nanti saya akan melakukan yang dengan cara mendengarkan aktif ya Bu. Terus dengan kesadaran penuh juga dan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik Pak Iman. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Seperti yang sudah saya utarakan dari pertanyaan pertama, yaitu dengan mendengarkan aktif, dan yang kedua itu dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya, indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Pada proses coaching kali ini, tentunya saya akan berusaha agar coach akan mendapat solusi dari permasalahannya, sehingga coach ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami dengan baik. Baik. Cukup ya. Sekian dulu pertanyaan dari saya. Ya. Ini pertanyaan Pak observasi lagi ya. Ya. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Silakan Bapak lanjutkan saja untuk proses coachingnya. Baik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Iman. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah Pak, baik. Sebelumnya perlu kita tidak banyak ya Pak. Nah, apa yang bisa Bapak sampaikan pada percakapan ini? Ya, gini Pak nih ya. Saya mau bercerita Pak. Saya mohon maaf ya Pak. Terima kasih Pak Iman sudah bersedia meluangkan waktunya. Jadi Pak, di sekolah saya ini, di tempat saya bertugas masih banyak rekan-rekan sejawat saya, terutama guru juga Pak, yang masih menggunakan metode pembelajaran yang sedikit bukan disebut kuno ya Pak. Jadi masih belum modern lah Pak. Jadi sehingga di suasana di kelas itu saya perhatikan anak-anak jadi kurang aktif, terusnya anak-anak hanya diberikan ceramah saja, nasihat, dan hanya berfokus pada materi-materi pelajaran ya. Kan seyogyanya kita kan sebagai guru, terutama guru di APD ini apa ya, di era ini kita harus lebih membuat anak nyaman apa ya di kelas, terus membuat anak menyenangkan, aktif ya, dengan menggunakan bantuan-bantuan. Apalagi sekarang nih Pak, banyak media-media digital, YouTube, media pembelajaran yang menarik bagi anak, S-Bridging Pak terutama ya. Nah saya perhatikan tempat saya bertugas itu masih banyak Pak guru-guru yang belum seperti itu. Seperti itu Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Nah, apa yang sebenarnya Bapak inginkan dari anak-anak itu? Nah, dari guru mungkin. Dari guru ya. Dari guru tersebut. Harapan saya yang saya inginkan itu adalah agar mereka merubah mindset pemikiran mereka, bahwa guru itu jangan sampai terfokus hanya pada materi pelajaran Pak. Jadi diharapkan guru itu bisa mencair dengan siswa, salah satunya yang saya tadi melakukan pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran dengan berpihak pada murid, terus menggunakan media-media yang sesuai perkembangan zaman seperti media pembelajaran yang interaktif, sehingga bisa mewujudkan lingkungan kelas yang menyenangkan dan nyaman bagi murid-muridnya. Itu Pak. Lantas apa saja Pak usaha yang pernah Bapak lakukan agar rekan-rekan atau guru-guru tersebut bisa lancar dalam melakukan itunya? Sebenarnya sudah ada beberapa ya Pak yang saya lakukan untuk mewujudkan itu semua. Yang pertama salah satunya dengan melakukan memberitahu secara personal Pak, secara pribadi ya kepada rekan-rekan saya tersebut, bahwa kita tuh sekarang guru harus melek teknologi lah, harus mau keluar zona nyaman, kita tuh harus bisa
membuat anak nyaman di kelas. Kenapa Pak? Latar belakangnya ya Bapak bayangkan saja, jika di kelas ini anak-anak berisik ya, kan terutama kelas SD kita kan ngomplek ya Pak biasanya, apa berdampingan gitu, sehingga mereka tuh guru-guru itu, rekan-rekan saya itu kadang-kadang memberikan tugas ceramah terus pergi ke kantor, terus kadang-kadang hanya memberikan seolah-olah mereka tuh kurang betah di depan kelas, seperti itu Pak. Ada tidak hambatan dalam melakukan usaha tersebut? Ada Pak, jelas ada hambatan. Hambatan-hambatannya banyak ya. Di antaranya pertama, mereka kurang menerima Pak. Setelah saya tadi sampaikan kan saya memberitahu melakukan pendekatan personal kepada mereka, mengajak mereka untuk berubah keluar zona nyaman. Ada saja yang tidak menerima Pak, terutama guru senior. Guru senior nih yang agak sedikit kata kalau dalam bahasa Sunda tuh keke. Apa sih kamu? Katanya. Saya nyaman dengan melakukan ini. Itu penghambatannya Pak. Salah satu seperti itu. Terus solusinya apa itu? Solusinya sudah beberapa saya lakukan dan sudah saya sampaikan ya Pak ya. Yang pertama mungkin solusi yang saya pertama lakukan adalah menghadap kepala sekolah, ya, berkomunikasi, berkolaborasi dengan kepala sekolah, meminta izin kepada beliau bahwa Pak tolong ketika rapat guru tolong Bapak sampaikan bahwa kita itu untuk mewujudkan suatu kelas yang nyaman ya, dan bisa anak menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran perlu berubah mindset dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang monoton. Yang kalau seolah-olah konvensional lah, hanya ceramah, memberikan tugas, itu Pak yang saya lakukan seperti salah satunya izin kepada kepala sekolah dan ketika rapat guru saya sampaikan. Terus rencana ke depan menurut Bapak untuk mencapai tujuan itu, mencapai tujuan tadi itu apa? Rencana saya ke depan ya alhamdulillah sudah mulai didengar ya Pak sama kepala sekolah. Baik Pak Ahmad katanya, nanti kita coba sampaikan. Ya kenapa Pak? Ini juga bisa mengganggu ketertiban di kelas lain juga gitu. Ketika kami sedang belajar di kelas sebelah ribut itu kan mengganggu. Rencana saya ke depan ya alhamdulillah sudah diakses sama kepala sekolah dan mungkin akan segera ditindaklanjuti Pak. Ketika rapat guru melakukan diseminasi atau diskusi secara bersama-sama atau dengan bisa mendatangkan narasumber untuk bisa menciptakan suasana kelas yang aktif, yang kreatif, inisiatif dan kolaboratif dengan siswa. Rencana ke depan saya. Mas, jangka waktu untuk mencapai tujuan itu? Kalau bisa sih secepatnya Pak. Oh iya. Ya jalan waktu saya dalam semester ini kan sekarang kita sudah ada di penghujung semester 1 ya. Iya baik. Sudah di penghujung semester 1, sekarang sudah bulan semester ya PTS. Bahkan tanggal 4 sama mungkin ya kita akan mengadakan PTS. Ya saya sih setelah melakukan PTS ini saya akan mengadakan perkumpulan Pak dengan kepala sekolah yang sesuai rencana saya tadi sampaikan ya, melakukan memberikan pemahaman kita melakukan diseminasi atau IHT ya Pak ya, in-house training di sekolah kita untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, menyenangkan bagi murid-murid. Jadi mulainya kapan itu? Ya mulainya kira-kira di minggu setelah selesai PTS Pak, sebelum menjelang libur lah. Jadi kan nanti pas semester 2 semoga saja bisa diimplementasikan, bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Ya ayo semester ini Pak. Di sini ukuran keberhasilan yang ingin Bapak terapkan itu apa? Ukuran keberhasilan yaitu menciptakan suasana kelas yang nyaman. Ukuran keberhasilan juga dipresentasikan itu ya sekitar di antara 80% Pak. Ukuran keberhasilan yang saya inginkan ya Pak. Jadi ukuran keberhasilan itu bisa tercapai dengan yang tadi saya utarakan Pak, dengan melakukan kegiatan-kegiatan IHT, diseminasi, diskusi bersama ketika rapat guru untuk menciptakan kembali lagi metode atau mewujudkan metode melakukan metode pembelajaran yang bisa menciptakan lingkungan kelas yang aktif, menyenangkan dan nyaman bagi murid kita. Itu pengukuran yang saya harapkan, yang saya terapkan lah.
dalam pencapaian tujuan saya. Terus di sini komitmen Bapak, komitmen terhadap rencana Bapak itu apa? Komitmen saya jelas ya Pak ya, akan saya pertanggungjawabkan dan akan saya lakukan, akan saya implementasikan dengan sungguh-sungguh Pak. Yang pertama tadi jalurnya kita izin kepada kepala sekolah dulu. Setelah ke kepala sekolah bilang bahwa Pak, kita tidak bisa seperti ini Pak. Kalau seperti ini terus anak-anak kita bisa kurang nyaman, bahkan nanti bisa mengganggu ketertiban dengan kelas yang lain. Komitmen saya akan dengan sungguh-sungguh melakukan itu dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian akan coba pelan-pelan diterapkan, disuguhkan atau didiseminasikan kepada rekan-rekan sejawat saya. Itu Pak komitmen yang saya lakukan. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini? Jelas yang bisa membantu saya, yang pertama itu kepala sekolah ya Pak ya. Kepala sekolah sebagai stakeholder pemimpin kita di sekolah, pimpinan tertinggi. Setelah kepala sekolah meng-ACC, sefrekuensi dengan kita, setuju dengan tujuan kita, ya alhamdulillah nanti kepala sekolah akan memberikan perintah atau memberikan tugas, ya atau memandatkan itu kepada siapa atau ke guru senior agar supaya membuka pikirannya, kemudian melakukan rencana aksi yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua itu adalah rekan-rekan sejawat Pak. Saya itu yang paling yang bisa saya butuhkan ya Pak, untuk dengan rekan-rekan sejawat yang bisa melancarkan, memuluskan program atau tujuan saya ini Pak, kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat saya. Dan mungkin yang terakhir murid Pak. Murid sebagai objek kita untuk melakukan, untuk menciptakan, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman untuk mereka. Tindak lanjut Bapak terhadap situasi ini, Ya, bagaimana? tindak lanjut saya untuk kedepannya, yang pertama dengan menerapkan ini Pak, ya, diseminasi seperti ini dengan menghadirkan narasumber, dan tentunya intinya sebelum melakukan itu saya melakukan pendekatan secara pribadi, personal, kemudian melakukan diskusi Pak secara bersama, apa loh yang kurang di kita. Terus yang kedua terakhir itu tentunya refleksi diri saya. Sebelum saya menilai orang, saya nilai diri saya dulu, refleksi saya dulu, apa yang kurang di saya. Jangan sampai saya menerapkan metode ceramah, tapi ke orang lain saya ingin menggunakan teknologi gitu. Jadi kan tidak nyambung. Jadi intinya pertama melakukan refleksi diri, yang kedua tindakan itu Pak, diseminasi, diskusi bersama. Itu Pak. Ini komitmen yang sangat baik ya Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga tujuan yang selama ini Bapak harapkan itu bisa tercapai. Amin. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Iman ya yang memfasilitasi saya dalam permasalahan yang saya alami nih Pak. Ya. Terima kasih sudah meng-coach saya dengan baik, dan insya Allah akan komitmen saya, tanggung jawab saya akan laksanakan dengan baik. Mohon doanya ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, tadi Pak Iman sudah melakukan proses coaching dengan Pak Ahmad ya. Sekarang di sesi pasca coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang sudah Pak Iman lakukan tadi indikator pencapaian perkembangan yang diinginkan? Baik Bu, terima kasih. Di sini saya tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur BIRPA, ya, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, baik, Pak Iman. Nah, kemudian pada proses coaching tadi, saya sudah observasi ya, dari hasil catatan saya ini, saya melihat proses coaching yang Pak Iman lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian konsep coaching juga ada di dalam proses tadi. Nah, dan juga Pak Iman memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya pada coachingnya. Nah, sehingga
coach juga merespon dengan baik. Kemudian Pak Iman, ini pertanyaan terakhir saya nih ya, sebelum kita tutup di sesi sebelum kita tutup nih, saya ingin menanyakan kompetensi apalagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses vaksin tadi. Terima kasih Bu. Intinya saya ingin lebih memahami ya, ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching sehingga kedepannya itu lebih baik dalam melakukan coaching pada tahap berikutnya atau selanjutnya. Demikian Bu. Ya, baik, baik. Terima kasih, alhamdulillah semoga proses coaching ini di proses coaching selanjutnya memahami anak kita dari proses coaching Pak Iman akan lebih sempurna lagi ya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.